Pada video kali ini, saya akan membagikan file PowerPoint mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks biografi, mempelajari perjalanan hidup tokoh inspiratif. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan filenya, silakan nanti link ada di deskripsi atau di kolom komentar. Kita mulai saja. Daftar isi yang pertama ada pengenalan teks biografi, yang kedua ada karakteristik teks biografi, yang ketiga kaidah kebahasaannya, keempat panduan praktis, yang kelima aplikasi pembelajaran, dan keenam penerapan refleksi. Ini ada kata-kata dulu. Biografi adalah jendela untuk melihat kehidupan dan perjuangan tokoh inspiratif. Kita lanjut ke slide berikutnya. Bagian 1, pengantar, mengenal teks biografi sebagai genre sastra faktual. Selanjutnya, apa itu teks biografi? Teks biografi adalah sebuah teks yang berisi tentang riwayat hidup seseorang yang disusun secara kronologis atau sesuai urutan waktu dan faktual berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Itu pengertian teks biografi. Ada fokus pembelajarannya, mempelajari teks biografi sebagai teks yang menceritakan perjalanan hidup tokoh, meneladani nilai kehidupan dan karakter tokoh inspiratif, mengembangkan kemampuan membaca, menganalisis, menulis, dan mempresentasikan teks. Apa saja tujuan teks biografi? Yang pertama, memberikan informasi, yang kedua menginspirasi, yang ketiga menanamkan nilai. Ciri khas teks biografi: yang pertama disusun secara kronologis atau tadi urutan waktu, yang ketiga berdasarkan fakta nyata, yang ketiga mengandung nilai positif. Biografi adalah cermin yang menunjukkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi inspirasi. Selanjutnya, tujuan dan fokus pembelajaran. 1. Membaca, 2. menganalisis, 3. menulis. Tujuan pembelajarannya memberikan informasi tentang tokoh berdasarkan fakta data yang akurat. Yang berikutnya menginspirasi pembaca melalui kisah perjuangan, prestasi, dan kontribusi tokoh. Yang ketiga menanamkan nilai-nilai positif seperti kerja keras, pantang menyerah, dan integritas. Manfaat setelah mempelajari teks biografi: pertama, meningkatkan kemampuan literasi, memahami teks faktual dengan lebih baik, menumbuhkan motivasi, membangun karakter positif dan semangat juang. Nomor 3, meneladani sikap, belajar dari pengalaman hidup tokoh yang sukses. Nomor 2, karakteristik, ciri-ciri dan karakteristik utama teks biografi. Yang pertama adalah berdasarkan fakta. Teks biografi harus berdasarkan fakta dan data tentang kehidupan tokoh, bukan fiksi atau rekaan, atau informasinya akurat dan dapat diverifikasi. Nomor 2, peristiwa penting, menceritakan peristiwa signifikan dalam hidup tokoh yang berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan pencapaian. Selanjutnya, kronologis, disusun secara runtut sesuai urutan waktu dari masa lalu hingga masa kini, memudahkan membaca mengikuti alur kehidupan tokoh. Alur jelas, awal, perkembangan, puncak. Yang terakhir, nilai keteladanan, mengandung pesan moral dan inspirasi yang dapat diteladani oleh pembaca untuk menginspirasi dan memberikan pelajaran berharga. Ingat, keempat ciri ini saling melengkapi dan membuat teks biografi menjadi genre sastra yang edukatif dan inspiratif. Selanjutnya, struktur teks biografi. Yang pertama adalah orientasi, bagian pendahuluan yang memperkenalkan tokoh kepada pembaca. Pengenalan tokoh, nama, identitas, dan latar belakang. Latar belakangnya ada keluarga, pendidikan, dan kehidupan awal. Yang kedua, struktur teks biografi, yaitu peristiwa penting. Inti dari teks biografi yang menceritakan pengalaman hidup tokoh, pengalaman hidup, peristiwa yang berpengaruh, prestasi dan peran, kontribusi dan pencapaian. Reorientasi, penutup yang memberikan simpulan dan keteladanan. Pandangan penulis, penilaian dan harapan, ada juga simpulan nilai keteladanan yang dapat dipetik. Ini ilustrasinya. Catatan, ketiga bagian ini saling terhubung dan membentuk kesatuan utuh dalam teks biografi. Selanjutnya, unsur-unsur teks biografi. Yang pertama ada tokoh.
Subjek atau tokoh yang menjadi pusat perhatian dalam biografi. Tokoh biasanya adalah orang yang memiliki kontribusi, prestasi, atau penting dalam bidangnya. Contoh tokoh: presiden, pejuang, ilmuwan, seniman, atlet, pengusaha, tokoh agama, pahlawan nasional. Yang kedua, latar. Menjelaskan waktu dan tempat terjadinya peristiwa dalam hidup tokoh. Latar membantu pembaca memahami konteks kehidupan tokoh. Waktu, tahun, periode sejarah. Kalau tempat itu kejadian. Yang ketiga, peristiwa. Peristiwa penting yang dialami tokoh dalam hidupnya. Peristiwa ini biasanya dibedakan menjadi dua kategori. 1. Peristiwa krisis, momen sulit yang menguji tokoh. 2. Peristiwa puncak, momen keberhasilan dan pencapaian. Yang selanjutnya, terakhir, unsur teks biografi itu nilai, pesan moral, dan inspirasi yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nilai keteladanan ini menjadi inti dari teks biografi. Kata kuncinya, kerja keras, pantang menyerah, dan integritas. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan dan sumber informasi biografi. Kaidah kebahasaan teks biografi yang pertama, kata kerja tindakan. Menggunakan kata kerja yang menunjukkan tindakan fisik untuk menggambarkan aktivitas tokoh. Contoh: berjuang, mendirikan, memimpin, menciptakan. Yang kedua, konjungsi kronologis. Menggunakan kata-kata hubung yang menunjukkan urutan waktu untuk menyusun peristiwa secara kronologis. Contoh konjungsi kronologis yaitu kemudian, setelah itu, selanjutnya, dan akhirnya. Yang ketiga, kata kerja mental. Menggunakan kata kerja yang menunjukkan aktivitas mental untuk menggambarkan pikiran tokoh. Contoh kata kerja mental yaitu memikirkan, meyakini, merenungkan, bercita-cita. Yang selanjutnya adalah keterangan waktu dan tempat. Menyertakan keterangan waktu dan tempat untuk memberikan konteks yang jelas. Contohnya, kalau keterangan waktu pada tahun 1945 atau saat itu. Tempat contohnya adalah di Jakarta di sekolah. Tips: gunakan kalimat informatif dan objektif. Hindari kalimat berlebihan atau hiperbola agar teks tetap kredibel. Itu kaidah kebahasaan teks biografi. Yang selanjutnya ada sumber informasi biografi. Yang pertama bisa dari buku-buku tentang tokoh, biografi resmi atau buku sejarah yang membahas periode hidup tokoh. Yang kedua, artikel dari media massa, jurnal ilmiah atau publikasi online yang membahas tokoh. Contohnya koran, majalah, jurnal, blog resmi. Atau bisa yang ketiga lewat wawancara, percakapan langsung dengan tokoh jika masih hidup, atau dengan orang yang mengenal tokoh. Yang terakhir adalah dokumen. Dokumen resmi seperti akta kelahiran, piagam penghargaan, atau arsip negara seperti sertifikat, ijazah, piagam, dan arsip. Tip verifikasi: cross check, bandingkan informasi dari beberapa sumber. Yang kedua, sumber primer, utamakan dokumen asli atau wawancara langsung. Yang ketiga, kredibilitas, periksa reputasi penulis dan penerbit. Penting, pastikan sumber informasi akurat dan terverifikasi untuk menjaga kredibilitas teks biografi. Yang selanjutnya, ada panduan praktis langkah-langkah analisis penulisan teks biografi. Cara menganalisis teks biografi: pertama, menentukan tokoh. Identifikasi siapa tokoh utama dalam teks biografi. Perhatikan latar belakang, profesi, dan kontribusi tokoh. Yang kedua, mengidentifikasi peristiwa. Temukan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup tokoh. Buat garis waktu peristiwa. Yang ketiga, menemukan nilai keteladanan. Analisis sikap, perilaku, dan keputusan tokoh. Temukan pesan moral yang ingin disampaikan. Langkah selanjutnya itu menyimpulkan isi teks. Buat ringkasan singkat tentang siapa tokoh dan perjalanannya. Nomor terakhir, memahami pesan penulis. Identifikasi tujuan penulis dan pendapatnya. Langkah-langkah menulis teks biografi ada 4. Yang pertama, menentukan tokoh, mengumpulkan data, menyusun kerangka, dan yang nomor terakhir adalah menulis dan menyunting. Silakan Bapak Ibu dibaca saja. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran dan manfaat studi biografi. Membaca dan membandingkan. Siswa membaca beberapa teks biografi tentang tokoh berbeda, kemudian membandingkan dari segi struktur, gaya bahasa, dan nilai keteladanan. Ini untuk tugas kepada siswa ya Bapak Ibu, silakan untuk dibaca-baca saja.
Nah, manfaat mempelajari teks biografi pertama meningkatkan kemampuan literasi. Seperti di awal, tujuan mempelajari teks biografi ini yang kedua adalah menumbuhkan motivasi dan karakter positif. Kisah perjuangan tokoh menjadi sumber motivasi bagi siswa. Melihat bagaimana tokoh mengatasi rintangan dan menumbuhkan semangat pantang menyerah. Setiap tokoh memiliki kisah perjuangan yang dapat menginspirasi kita untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik. Yang terakhir, meneladani dan menginspirasi berkarya. Setiap tokoh memiliki kisah perjuangan yang dapat menginspirasi. Melalui teks biografi, kita belajar bahwa kesuksesan bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras, ketekunan dan nilai-nilai positif yang dijalani. Mari kita meneladani dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.